Mereka mengatakan ya bahkan semata-mata merasa tidak suka, ya hanya merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, itu sudah terhitung hasad, itu sudah terhitung sebagai penyakit dengki. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentu ya, semua nikmat tersebut menuntut kita sebagai hamba Allah untuk membuktikan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk mempergunakan nikmat tersebut, menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan-ketaatan kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, salah satu tema yang saya kira ya kita semua ya butuh untuk mengetahuinya, dan memang ini merupakan salah satu hal yang sering terjadi di antara kita ya, di kehidupan ya bersosial, yaitu penyakit hasad atau penyakit dengki ini. Ini merupakan di antara penyakit hati yang begitu berbahaya dan bisa mengakibatkan dampak buruk yang luar biasa. Oleh karena itu ya ulama kita menyebutkan ya di antara maksud atau pengertian dari hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain dan juga berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain tersebut. Ini dia katakan sebagai hasad dengki. Ya, dia tidak suka ketika ada nikmat yang ada pada saudaranya dan dia berharap agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut. Bahkan ulama kita menyebutkan mereka mengatakan ya bahkan semata-mata merasa tidak suka, ya hanya merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, itu sudah terhitung hasad, itu sudah terhitung sebagai penyakit dengki, yang dimana ya kata para ulama kita penyakit hasad atau penyakit dengki ini baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka, maka itu sudah terhitung sebagai hasad atau dengki. Dan inilah definisi yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa penyakit dengki ini, penyakit hasad, penyakit hati ini ya bukan hanya ulama kita mengatakan semata-mata tidak suka dengan nikmat yang ada pada saudaranya, ini sudah terhitung dengki, terhitung hasad. Terlebih lagi jika dia mengharapkan agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita akan sebutkan para jemaah sekalian ya, apa dampak buruk ya, bahaya dari penyakit hasad itu sendiri. Ya, kita tahu ya sebelumnya bahwa bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dan Allah masukkan beliau ke dalam surganya bersama istri beliau Hawa, ya, iblis yang lebih dahulu daripada Nabi Adam berada di surga, ketika melihat ada Nabi Adam beserta istrinya alaihimassalam, iblis ya tidak suka dan
berencana untuk membuat makar agar Nabi Adam beserta istri ini tidak bersama iblis di surga. Sehingga apa? Iblis pun merayu, menggoda Hawa dan Nabi Adam untuk memakan ya buah dari pohon yang terlarang untuk dimakan. Sehingga ya qadarullah Nabi Adam pun termakan rayuan dari iblis la'natullahi alaih dan memakan buah tersebut, buah yang terlarang di surga, sehingga tersingkaplah ya aurat mereka berdua. Allah pun menegur Nabi Adam, marah. Ya, dan ini merupakan ya ujian dari Allah, yaitu adanya iblis. Iblis tidak suka dengan nikmat yang ada pada Nabi Adam, sehingga dia berbuat makar agar Nabi Adam dan Hawa istri beliau tidak bersama iblis di surga. Ini adalah penyakit dengki, penyakit hasad. Na'udzubillah. Sehingga kita akan sebutkan para jamaah sekalian, ya, apa saja bahaya dan dampak buruk dari penyakit hasad ini. Yang pertama, ulama kita menyebutkan, ya, di antara dampak buruk dari penyakit hasad ini adalah yaitu ya orang yang tidak menyukai apa yang Allah takdirkan, ya dia merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, dan ini pada hakikatnya tidak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ulama kita menyebutkan, ya, seseorang yang tidak suka atas nikmat yang ada pada saudaranya, ini sama saja dia tidak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk perkara akidah. Padahal di dalam Islam ya kita diajarkan ya sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Kata para ulama kita, di antaranya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menahan diri kita agar tidak jatuh pada kemaksiatan, dan sabar atas takdir Allah. Ketika melihat ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, ya seharusnya ini ya menguji kesabaran kita juga. Ya. Dan juga sekaligus menguji kejujuran iman kita. Ya, apakah ya kita tidak suka dengan nikmat yang ada pada saudara kita, atau kita justru senang? Ya, kita bahagia ketika teman atau saudara kita juga bahagia. Inilah di antara ya iman yang jujur ini. Kita bahagia ketika melihat saudara kita bahagia, bukan malah ya kita merasa risih dan ya tidak enak hati ketika melihat saudara kita bahagia. Ini berarti ada masalah pada diri kita. Ini yang pertama. Ya, orang yang hasad, orang yang tidak suka atas nikmat Allah pada saudaranya, ini pada hakikatnya tidak suka dengan takdir Allah, dan ini di antara dosa besar, waliyadzubillah. Yang kedua para jemaah sekalian, ya di antara dampak buruk atau bahaya dari penyakit hasad adalah ya hasad itu akan melahap kebaikan seseorang. Ya, akan memakan amal soleh seseorang sebagaimana kayu bakar yang kering ya dimakan oleh dimakan oleh ya api. Kama qala Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya iyyakum wal hasad, ya kata Rasulullah, ya hati-hati ya dan jauhilah ya sifat dengki ini. Ya, karena hasad ini ya ya'kul hasanat, dia menghabiskan, ya memakan, melahap amalan-amalan soleh. Sama seperti ketika api memakan kayu, melahap kayu bakar. Orang yang hasad, ya dia sudah tidak senang hatinya atas nikmat yang ada pada saudaranya. Pahalanya pun juga habis. Pahalanya habis karena penyakit dengki ini. Makanya ya kita harus ya wajib untuk berhati-hati dengan ya salah satu penyakit hati ini. Dan ini dosa ya di antara dosa besar yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, ya di antara bahaya dari penyakit hasad adalah yaitu kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Ya, orang yang hasad pada hakikatnya hatinya tidak tenang, penuh dengan kegelisahan. Ya, selalu tidak suka, selalu tidak enak hati. Ya, sengsara. Ya, karena dia selalu sibuk dengan urusan orang lain. Setiap saudaranya mendapatkan tambahan nikmat, ya justru yang susah malah dia. Karena ya hatinya yang kotor ini benci dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya, sehingga dia berada dalam kesengsaraan.
tidak tenang. Ya, waliyadzubillah. Makanya inilah ya di antara dampak buruk dari hasad ya, orang yang hasad ini ya hatinya selalu susah. Ya, selalu gelisah karena setiap dia melihat menyaksikan tambahan nikmat pada saudaranya, ya dia yang merasakan kesulitan, waliyadzubillah. Dan ini di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di antara sifat hasad ini adalah di antara bahaya, ya, dampak buruk dari penyakit hasad ini kata para ulama kita adalah sifat hasad, ya, di antara karakter dari orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Ya, di mana ya kita tahu bahwa ya orang-orang Yahudi ini memiliki ciri khas, dan di antara karakter mereka adalah sifat dengki, ini sifat hasad. Dan ini sudah dikabarkan sejak lama. Ya, di zaman Rasulullah SAW kita lihat bagaimana ya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, para jamaah sekalian, ya itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW di Madinah. Dan apa kedengkian, apa kebencian, apa yang melatar belakangi kebencian dan kedengkian orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Di antaranya kata para ulama kita adalah ya orang-orang Yahudi ya mereka menganggap bahwasanya ya mereka mengira bahwa nabi terakhir itu akan ada pada kalangan Bani Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa risalah ini ditutup, ya, kenabian ya dan kerasulan itu ditutup di ya bangsa Arab. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih ya salah satu orang ya dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi seorang nabi penutup dan rasul penutup. Dan ini sangat membuat kecewa, membuat marah, benci orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Yang dimana justru mereka berharap agar ya masa kenabian dan kerasulan itu ditutup dari kalangan Bani Israel, karena kita ketahui bersama bahwa ya para nabi dan para rasul itu kebanyakan dari bangsa Bani Israel. Bahkan ya begitu kejamnya Yahudi, begitu parahnya kehidupan mereka, bahkan mereka juga ya membunuh ya nabi-nabi mereka. Dan sekali lagi ya justru ya jumlah para nabi dan para rasul itu kebanyakan dari ya kalangan ya Bani Israel. Tetapi ya di masa terakhir, masa kenabian, ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya yang menjadi nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dari kalangan Bani Israel, akan tetapi dari bangsa Arab yang jalurnya bersambung langsung ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya alaihi wassalam. Maka ya kita tahu ya sehingga ya begitu bencinya ya Bani Israel, ya begitu bencinya orang Yahudi kepada umat Islam. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, apalagi ya di beberapa hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya dibantai, dibombardir, ya dizalimi, hak-hak mereka dirampas oleh pasukan Zionis Yahudi laknatullahi alaihim. Dan sekali lagi ya mereka melakukan hal tersebut yaitu didasari karena kebencian mereka terhadap umat Islam, dan juga kedengkian mereka terhadap umat Islam. Kita lihat saudara kita ya setiap harinya ya selalu ada ya korban yang berjatuhan, dan sampai akhir ini, detik ini, ya korban yang meninggal dunia sudah mencapai 10.000 jiwa. Subhanallah, lebih 10.000 jiwa yang meninggal dunia, dari anak-anak, wanita, ya masyarakat sipil, ya warga sipil secara umum ya meninggal dunia. Sehingga pada hakikatnya ini ya mengetuk pintu hati kita untuk peduli dengan kaum muslimin yang ada di sana, dengan saudara-saudara kita yang telah ya yang ditindas, dizalimi. Sehendaknya ya ada ya harta-harta yang kita sisihkan untuk mereka-mereka, membantu mereka, dan sebagai bukti rasa peduli kita kepada mereka. Dan paling minimal kita mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina, di Gaza, dan juga para mujahidin, dan yang meninggal dunia dicatat oleh Allah sebagai asyuhada, dan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, meluluhlantahkan ya para Zionis Yahudi laknatullahi alaihim. Dan ulama kita menyebutkan ya kedengkian ya orang-orang Yahudi itu sejak lama terhadap umat Islam. Makanya mereka ya ketika mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina
merupakan tanah warisan nenek moyang mereka, dan ini dibantah oleh para ulama kita. Pertama, ulama kita mengatakan bahwa yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Palestina adalah orang-orang dari kabilah Kanaan, dari suku bangsa Arab. Ya, sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di mana beliau berasal dari Irak. Ya, sebelum Nabi Ibrahim datang ke Palestina, justru ulama sejarah sepakat semua bahwa yang pertama kali tiba dan menginjakkan kaki di Palestina adalah ya suku Kanaan, ya, dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dan tidak benar kalau dikatakan ya bahwa tanah Palestina merupakan tanah Bani Israel atau tanah orang Yahudi. Ini tidak benar. Justru yang pertama tiba di Palestina adalah dari ya orang-orang Arab. Dan yang kedua, ya, jika mereka mengatakan bahwa tanah Palestina merupakan ya tanah milik ya orang-orang Yahudi, warisan nenek moyang mereka, ulama kita menyebutkan ya dari masa Nabi Ibrahim sampai masa Nabi Yakub ya alaihimussalam, itu jaraknya sekitar 230 tahun. Dan ulama menyebutkan bahwa ya pengikut Bani Israel atau jumlah Bani Israel pada saat itu ya dari ya jalur Nabi Yakub yaitu hanya 70 orang saja. Dan itu pun sudah diboyong semua oleh Nabi Yakub ke Mesir. Karena kenapa? Di Mesir Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak kandung dari Nabi Yakub, sudah menjadi penguasa atau menteri di Mesir. Sehingga Nabi Yakub memboyong semua ya anak beliau, keturunan beliau ke Mesir. Ulama kita mengatakan dan tidak ada yang tersisa satupun dari kalangan Bani Israel di Palestina, semuanya diboyong ke Mesir. Nanti di zaman Nabi Musa alaihissalam baru ya mereka mau masuk lagi ke kota Palestina ini. Ulama kita mengatakan ya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka merupakan ya cucu ya, atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga ya dibantah oleh para ulama kita. Ya bahwa perlu kita ketahui bersama persaudaraan ya bukan hanya dilihat ya dalam Islam ini, persaudaraan itu bukan hanya dilihat dari mana, bukan hanya dilihat dari segi nasab saja. Akan tetapi ya persaudaraan juga dilihat dari apa? Dari ya akidah. Oleh karena itu dalam ya ilmu ya pembagian harta warisan, jika seorang bapak dia merupakan seorang muslim dan anaknya non muslim, ketika bapaknya meninggal dunia, maka anaknya ini yang berbeda keyakinan dengan bapaknya tidak boleh mewarisi harta bapaknya ini. Karena berbeda keyakinan walaupun merupakan dari dagingnya, tapi itu semua terputus. Tidak dianggap karena apa? Beda keyakinan. Begitu pula orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengklaim kami dari kalangan Bani Israel dan kami punya nasab silsilah sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau memang benar mereka punya silsilah tersebut, tetapi perlu diingat bahwa ya nasab tersebut ya tidak dianggap sama sekali karena apa? Karena berbeda keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Ya mereka mengklaim Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Padahal ya Allah telah menegaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allah katakan ya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukanlah seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah ya seseorang yang berjiwa ya lurus, hanif, dan orang yang ya seorang yang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini jelas bantahan dari Allah bahwasanya Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, justru merupakan seorang Muslim. Ya sehingga ya nasab ya orang-orang Bani Israel yang mengaku mereka merupakan orang-orang Yahudi ini terputus, otomatis terputus. Ya mereka mengatakan ya kami ini ya merupakan anak cucu Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, tapi ini semua seperti yang kita katakan dibantah oleh para ulama kita karena berbedanya ya keyakinan. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, ya ini ya, sedikit kisah ya tadi tentang ya Palestina. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga ya Al-Quds dan memberikan kesabaran kepada mereka dan juga memberikan pertolongan kepada ya kaum muslimin yang ada di sana. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, ya di antara ya bahaya ya penyakit
hasad ini ya, bahwa hasad ini bisa menyebabkan seseorang untuk meninggalkan berdoa, minta kepada ya, dia tidak mau berdoa, minta karunia kepada Allah. Mengapa demikian ya? Orang yang hasad akan selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain. Sehingga apa? Ya, sehingga ya dia tidak lagi mau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan karunia yang sama, karena sudah sibuk mengurusi urusan orang lain. Dan inilah dikatakan ya, kenapa orang hasad ini ya hatinya begitu susah. Ya, karena terlalu sibuk mengurus orang lain sehingga dia pun ya tidak mau ya, atau tidak atau luput untuk berdoa kepada Allah, minta ya nikmat yang sama. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Di surat An-Nisa ya, ayat 32, Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alimah." Ya, Allah berfirman, dan janganlah kamu ya iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kalian lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Kenapa ya? Karena bagi laki-laki ya ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan begitu pula wanita ya ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan syahidnya, was'alullaha min fadli, Allah katakan, dan mintalah dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Inilah justru ketika kita melihat ya tambahan nikmat pada saudara kita, ya kita juga minta kepada Allah ya agar kita juga diberikan nikmat yang sama. Bukan malah ya sakit hati dengan tambahan nikmat yang kita saksikan ada pada saudara kita. Kemudian para jamaah sekalian, ya di antara bahaya dari penyakit hasad ini adalah ya bahwa ya hasad ini ya sangat bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Mengapa demikian? Nabi SAW ya bersabda, ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala SAW. Nabi SAW bersabda, ya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nah, ini di antara sempurnanya iman seorang hamba ketika dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ya, dia menginginkan saudaranya mendapatkan nikmat yang sama seperti yang dia rasakan. Dan inilah di antara ya bentuk kesempurnaan iman seseorang, ya di antara bentuk kejujuran iman seseorang. Ketika apa? Ketika dia senang. Ya, dia juga ikut gembira ketika dia lihat temannya atau saudaranya mendapatkan nikmat yang sama ya pada dirinya. Ya, sehingga orang yang hasad ini ya ini bertolak belakang dengan kesempurnaan iman seorang hamba. Kemudian ya di antara bahaya dampak buruk dari penyakit hasad adalah ya hasad ini atau dengki ini ya menyebabkan orang menjadi meremehkan nikmat yang ada. Ya, mengecilkan nikmat yang ada pada dirinya. Ya, orang yang ya selalu hasad, ya selalu ada dengki, tidak suka dengan nikmat yang ada pada saudaranya, maka ya dia akan selalu memandang remeh nikmat yang ada pada dirinya. Subhanallah. Ya, seperti contoh misalnya, ya alhamdulillah dia sudah diberikan rezeki Allah berupa motor. Ya, roda 2. Dan ketika dia lihat saudaranya yang lain sudah mampu untuk membeli mobil misalnya, di situ dia tidak enak lagi, dia merasa ya sakit hati lagi, dia merasa tidak enak. Ya, padahal seharusnya ya hal ini menunjukkan ya menandakan dan memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya orang tersebut justru tidak mensyukuri nikmat kendaraan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun masih motor, alhamdulillah. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang di bawahnya justru jauh lebih sulit kehidupannya, kondisinya. Tidak memiliki kendaraan sama sekali. Ya hanya jalan kaki saja. Ya seharusnya ya keadaan kita ya memiliki motor, alhamdulillah, ini ya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan menjadi bahan perbandingan ya dengan ya orang-orang ya yang di atas kita dalam masalah ya ekonomi. Ya, dari apa yang kita sampaikan para jamaah sekalian, ya kita akan sebutkan di poin yang kedua adalah bagaimana mengobati. Ya, bagaimana kita mengobati penyakit hasad ini. Kita tadi sudah sampaikan ya bagaimana ya apa saja ya bahaya-bahaya
atau dampak buruk dari penyakit hasad. Dan kita akan sebutkan sekarang ya hal-hal yang bisa mengobati, ya. Apa saja hal-hal yang bisa mengobati penyakit hasad ini, bahkan bisa mencegah kita agar tidak terjangkiti penyakit dengki yang luar biasa ini. Yang pertama ulama kita mengatakan ya, yaitu ilmu, iman, dan amal. Ini yang pertama dan ini kunci agar kita terhindar ya dan bisa terobati dari penyakit hasad ini, bisa sembuh dari penyakit hasad adalah dengan senantiasa ya mempelajari agama ini, ya beriman dan beramal. Karena orang yang hasad misalnya bisa jadi itu disebabkan karena ketidaktahuannya tentang haramnya hasad ini, sehingga dia senantiasa memiliki sifat dengki kepada saudara-saudaranya karena ketidaktahuannya tentang hal tersebut. Oleh karena itu ya makanya kita diwajibkan untuk mengetahuinya, ya apa saja ya hal-hal atau penyakit hati yang ya wajib kita ketahui. Di antaranya adalah penyakit hasad ini. Dan ulama kita menyebutkan bahwa ya penyakit hasad ini para jamaah sekalian ya berdampak buruk ya pada diri sendiri dan juga ya berdampak buruk pada diri kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Di akhirat. Sehingga untuk mengobatinya ya harus kita barengi dengan belajar agama dan beriman dengan Allah dengan iman yang baik, dan kemudian kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ini ya 3 pilar utama agar kita terhindar dari penyakit hasad ini. Yang kedua, ulama kita menyebutkan ya di antara obat yang bisa mengobati kita dari penyakit hasad dan terhindar dari penyakit dengki tersebut adalah selalu bersyukur dengan yang sedikit, ya pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun nikmat tersebut. Ya dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu bersyukur atas nikmat yang banyak, maka dia tidak akan bisa mensyukuri kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang besar. Jadi ya agar mengobati penyakit hasad dan dengki ini senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah sekecil apapun nikmat tersebut. Bahkan dalam beberapa penjelasan para ulama ya salah satu indikator seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika ya dia al-qanaatu bil qalil, dia senantiasa merasa cukup dengan yang sedikit. Ya. Dia selalu merasa cukup dengan yang sedikit, ya sifat qanaah ini. Nah, inilah ya ketika seorang hamba senantiasa menanamkan pada dirinya yaitu sifat qanaah, maka insya Allah hal tersebut akan mengobati dia dari ya penyakit hasad dengki ini. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian, ya di antara obat untuk mengobati penyakit hasad adalah yaitu selalu memandang orang yang di bawah kita dalam perkara dunia. Kata Rasulullah ya, unzuru ila man asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya kata Rasulullah ya, perhatikanlah ya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dalam perkara dunia. Dan janganlah melihat orang-orang yang di atas kalian dalam perkara dunia. Kenapa? Karena hal tersebut ya agar kalian tidak meremehkan Allah Subhanahu atau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya orang yang senantiasa melihat ke bawah, artinya melihat orang yang berada di bawahnya, melihat orang yang kondisinya jauh lebih sulit daripada dari segi ekonomi, maka ini akan membuat dia tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mengapa ada ya gelisah? Mengapa ada kesusahan hati, tidak enak? Ya, karena kenapa? Di antara sebabnya ya untuk perkara-perkara dunia, ya dia melihat orang-orang di atasnya. Dan ini terbalik, justru untuk perkara-perkara akhirat seharusnya kita melihat orang yang di atas kita, bagaimana ibadahnya. Sehingga apa? Agar kita termotivasi dengan ibadah yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya justru dalam perkara-perkara akhirat
disitulah kalian ya saling berlomba-lomba. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara akhirat ya seharusnya kita melihat orang yang di atas kita, bagaimana ibadahnya, ya bagaimana ya belajar agamanya, bagaimana pemahamannya, agar apa? Kita senantiasa termotivasi dan tergerak juga bersemangat untuk beribadah seperti dia. Adapun dalam perkara dunia, maka kita diperintahkan untuk melihat ya orang yang berada di bawah kita saja. Ya, agar apa? Agar kita tidak meremehkan nikmat ya Allah sekecil apapun nikmat tersebut. Nah, ini yang selanjutnya. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya, di antara obat yang bisa mengatasi penyakit hasad ini adalah yaitu banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat. Semisal ya Masya Allah atau Barakallahu fikum misalnya. Ini juga di antara doa yang dianjurkan ya. Ketika kita melihat ya tambahan nikmat yang ada pada saudara kita dan kita merasa takjub, maka disunahkan berdoa ya Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu semua tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kita bisa mendoakan dia keberkahan ya. Semoga Allah SWT memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu, memberkahi ya usahamu. Ini juga doa. Ya, kalau kita mendoakan ya orang yang kita saksikan langsung mendapatkan nikmat tambahan dari Allah, maka kalau kita doakan dia, ini diantara ya tanda bahwasanya hati kita ya tidak ada dengki pada ya saudara kita tersebut. Dan ini diantara ya salah satu ya bentuk jujurnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ya di antara hal yang bisa ya mengobati kita dari penyakit hasad ini adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Sebagaimana doanya orang-orang beriman, mereka mengatakan ya Allah sebutkan ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya, ini di surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, doanya adalah wahai Rabb kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan ampuni ya dosa-dosa saudara-saudara kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan ya rasa dengki ini pada hati kami kepada ya orang-orang beriman ya. Allah katakan ya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, janganlah engkau ya Allah jadikan dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya, ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, jangan ya jadikan kedengkian ini ya ada pada hati orang-orang yang beriman. Ya, kemudian Allah katakan Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Rabb, wahai Rabb kami, ya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Inilah doa yang seharusnya kita hafal-hafal para jamaah sekalian. Minta kepada Allah ya agar apa? Agar dihilangkan penyakit dengki, penyakit hasad dari dalam tubuh kita. Dan juga ya agar kita terhindar dari hasad adalah kita senantiasa mendoakan saudara kita yang kita lihat dia mendapatkan ya tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi para jemaah sekalian, mari ya kita ya introspeksi diri. Ya, kita muhasabah diri kita. Ya, sudah sejauh mana kita memahami ya hakikat hasad tersebut? Ya, sudah sejauh mana ya kita mengusahakan agar terhindar dari penyakit dengki dan penyakit hasad ini yang justru akan bisa menimbulkan konflik ya di antara sesama manusia. Oleh karena itu dalam syariat kita diatur sebaik mungkin bagaimana ya agar kita tidak ya hasad dengan saudara kita. Ya, bagaimana kita menjaga ya ukhuwah Islamiyah ini ya di atas akidah yang benar. Oleh karena itu, ya apa yang kita sebutkan tadi ya berupa bahaya hasad dan juga obat-obatnya ya penawar ya agar kita ya terhindar dari penyakit hasad dan juga agar kita ya bisa mengobati diri kita dari penyakit ini, yaitu seperti yang kita sampaikan tadi. Yang terakhir adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Ya kita lihat ya orang yang berdoa minta kepada Allah ya dan minta kepada Allah agar diberikan ampunan dan juga dia mendoakan saudaranya. Ya, ulang kita mengatakan di antara sunnah yang perlu diperhatikan adalah setiap kali kita berdoa kita usahakan untuk juga mendoakan saudara-saudara kita.
Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Rabb kami, ya ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa saudara kami. Nah, ini kan di antara bentuk kepedulian seorang mukmin. Dia berharap agar ya dosa saudaranya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan kedengkian ya pada hati orang-orang yang beriman. Ya, ini subhanallah. Ya, doa yang sangat agung dan sepatutnya harus kita Kita hafal. Ya, dia terdapat di surat Al-Hasyr ayat 10. Dan bahkan ya di antara nikmat surga nanti di surga kelak, ya seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa nanti di surga kelak Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ya rasa kedengkian dari hati orang-orang yang beriman. Dan mereka saling bersaudara, saling menyayangi, dan nanti duduk ya berhadapan-hadapan sesama orang beriman ya di atas ya dipan-dipan yang begitu empuk. Ini di antara nikmat surga. Apa itu? Yaitu dicabutnya ya rasa kedengkian ya di antara hati orang-orang yang beriman. Sehingga para jemaah sekalian ya harus kita perhatikan baik-baik. Ya, agar kita paham ya bahwasanya ini hasad di antara penyakit yang luar biasa, dosa besar yang bisa menghapuskan amalan kita, yang bisa membuat kita rugi dunia akhirat. Ya, orang yang hasad ini ketika dia hasad dengan saudaranya, dia akan berusaha untuk menjatuhkan saudara tersebut. Dia akan berusaha untuk menggibahi, menjelekkan, menyebar fitnah, berita yang tidak benar ya atas saudaranya tersebut. Ya, karena hal itu didasari dengan kebencian dia terhadap saudaranya. Sehingga sekali lagi penyakit hasad, penyakit ya hati yang luar biasa berbahaya, dosa besar yang ya pelakunya diancam ya amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala alam. Ini apa yang bisa ya kita pelajari pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga berberkah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.